Bagaimana kita pun harus selalu berusaha menjaga dan berusaha istiqomah, berusaha istiqomah dalam kita melakukan ibadah dan juga melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Karena ketika kita hanya melakukan baik saat ini, tapi ke depan kita lalai dari menjalankan perintah Allah, maka subhanallah, na'udzubillah, kita pun takut tentunya apa yang kita lakukan itu nantinya tidak punya nilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu selalu kita ingat, selalu kita banyak mengintrospeksi diri kita. Kalau mungkin kemarin kita beribadah masih kurang, solat kita maaf masih belum terjaga, solat 5 waktunya, akhlak kita, tingkah laku kita masih terkadang maaf kita pilih-pilih dalam pergaulan, kita pilih-pilih dalam kita mungkin melakukan silaturahminya, masih pilih-pilih. Mari yuk kita sama-sama perbaiki itu semua. Kita perbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Agar apa? Agar insya Allah ke depan kita nantinya memang benar-benar menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ketika kita selalu mengharap ridha Allah, maka syaratnya tak lain dan tak bukan kami katakan di awal, dekatkan kita selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha kita bersama selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Insya Allah ketika kita istiqomah dengan ini, Allah pun menjanjikan, memberitahukan kepada kita, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannat, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, iman yang bukan cuma hanya ucapan lisan saja. Aku beriman kepada Allah, agama aku Islam, bukan cuma cukup hanya sampai di situ saja, tapi bagaimana keimanan kita itu kita berusaha mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan apa bukti keimanan kita? Dengan tadi kami katakan di awal, menjaga ibadah kita kepada Allah. Bersama-sama kita meramaikan rumah Allah. Masjid kita, mari kita sama-sama ramaikan. Kita isi rumah Allah ini untuk kita membentuk kader-kader generasi-generasi umat yang baru. Agar apa? Agar kita semua, lingkungan kita, masyarakat kita menjadi lingkungan yang memang benar-benar insya Allah selalu mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua sekali lagi harus dengan usaha, bukan cuma hanya dengan omongan saja, tapi bagaimana niat dan usaha praktek nyata yang harus kita lakukan untuk kita membentuk sekali lagi kebahagiaan, bahagia di lingkungan kita, dan insya Allah nanti juga bahagia tatkala kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa tadi kami katakan di awal, mari rumah Allah yang ada ini kita ramaikan bersama, kita isi bersama dengan sholat-sholat 5 waktu kita. Kalaupun mungkin kita 5 waktu belum bisa ke masjid, 4 waktu kita berusaha ke masjid. Kalaupun tidak bisa 3 waktu kita berusaha untuk ke masjid. Kalaupun tidak bisa juga kita berniat berusaha bersama. Pokoknya ketika kita bisa hadir ke masjid, kita hadir ke masjid. Bukan cuma hanya dalam peringatan hari-hari besar saja, tapi bagaimana di luar kegiatan itu, di hari-hari biasa, waktu sholat biasa, mari kita bersama-sama meramaikan rumah Allah ini. Karena ini juga merupakan salah satu cerminan dari keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malu rasanya kita kepada Allah ketika kita mengaku kita ini orang Islam, umat Islam, tapi ketika dilihat masjidnya sepi, masjidnya kosong, malu kita tentunya kepada Allah. Bagaimana kita nanti tatkala Allah mintai pertanggungjawaban atas diri kita? Kemana kamu selama ini? Tidak pernah datang ke rumahku, kata Allah. Tidak pernah datang ke masjid misalnya. Kemana? Malu rasanya kita ketika kita nantinya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu yuk mari kita bersama-sama untuk selalu menjaga ibadah kita, dengan selalu menjaga rumah Allah ini, mengisi rumah Allah ini dengan kegiatan-kegiatan. Kita singkirkan ego-ego kita, kita singkirkan rasa malu kita.
Tapi bagaimana kita bersama-sama sekali lagi niatkan dalam diri kita, dalam perbuatan kita, kita mengharapkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah ketika Allah ridho dengan diri kita, ridho dengan perbuatan kita, ridho dengan amal kita, maka insyaallah kita pun akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak menginginkan kebahagiaan. Semuanya kita mengharapkan kita ini bahagia, bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Maka oleh karena itu ketika kita mengharapkan kebahagiaan ini, maka kita pun tentunya harus bermohon, berdoa, meminta kepada Zat yang Maha memberikan segala-galanya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kita dengan apa? Dengan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari yuk kita